Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Adi Susilawati dengan NIM 6704202033 kelas MP 4403. Di sini saya akan mereview paper yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap proses keputusan pembelian sepatu Vans. Yang pertama ada pendahuluan. Dunia fashion di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Tren bisnisnya selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan perkembangan fashion yang ada saat ini, masyarakat akan selalu mengikuti tren yang ada. Pada tahun 2018, perusahaan induk Vans mengumumkan adanya peningkatan dalam penjualan sepatu dan pakaian sebesar 35% pada kuartal terakhir. Dapat dilihat bahwa masyarakat luas semakin menggandrungi produk sepatu Vans. Dalam melakukan pembelian sebuah produk, konsumen akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dapat berasal dari dalam diri konsumen atau dari luar diri konsumen. Yang kedua, ada kajian literatur. 2.1 Pemasaran. Pengertian pemasaran adalah suatu proses kemasyarakatan di mana individu atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan bebas bertukar produk dan jasa dari nilai dengan orang lain. Yang 2.2 ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan menempatkan barang, jasa, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan para konsumen. 2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Perilaku konsumen dalam mengambil keputusan dalam melakukan pembelian berbeda-beda karena lingkungan tiap konsumen memiliki kebutuhan, pendapat, dan sikap yang berbeda. Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi dari pembeli. 2.4 Proses keputusan pembelian. Proses yang digunakan konsumen untuk mengambil keputusan membeli terdiri atas 5 tahap, yaitu yang pertama ada pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, yang kelima ada perilaku pasca pembelian. Poin ketiga itu ada hubungan antara variabel. 3.1 Pengaruh faktor budaya terhadap proses keputusan pembelian. Faktor budaya memiliki pengaruh yang dalam untuk mempengaruhi perilaku konsumen dalam menentukan keputusan pembelian. Maka dari itu, penting bagi pemasar untuk mengidentifikasi latar belakang kebudayaan para konsumen sasaran agar produk yang dihasilkan sesuai dengan kebudayaan konsumen dan menjadi daya tarik bagi konsumen. 3.2 Pengaruh faktor sosial terhadap proses keputusan pembelian. Faktor sosial menjadi salah satu faktor penentu keputusan pembelian suatu produk. Peran kelompok acuan di mana konsumen itu termasuk dalam kelompok tersebut. Anggota kelompok yang lain dapat menjadi faktor penentu konsumen dalam melakukan keputusan pembelian produk. 3.3 Pengaruh faktor pribadi terhadap proses keputusan pembelian. Umur, tahap hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri merupakan uraian dari faktor pribadi yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian suatu produk. 3.4 Pengaruh faktor psikologis terhadap proses keputusan pembelian. Faktor psikologis terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan dan sikap. 3.5 Pengaruh faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Terhadap proses keputusan pembelian, keputusan yang dilakukan oleh konsumen dalam setiap pembelian berbeda-beda, karena tiap konsumen memiliki kebutuhan, keinginan, dan sikap yang berbeda. Poin keempat, ada metode.
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode survei, yaitu suatu teknik pengumpulan dan analisis data berupa opini dari subjek yang diteliti secara tidak langsung atau sama aja seperti kuesioner. 4.1 Populasi dan sampel penelitian. Pada penelitian ini, karena populasi yang diambil berukuran besar dan jumlahnya tidak diketahui secara pasti, maka jumlah sampel yang didapat mewakili populasi sebanyak 97 konsumen. Jumlah responden tersebut dianggap sudah representatif untuk memperoleh data penulisan yang mencerminkan keadaan populasi. 4.2 Data dan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui yang pertama, studi kepustakaan. Segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti menyebarkan kuesioner kepada sejumlah responden. 4.3 Operasionalisasi variabel. Dalam penelitian ini, untuk menilai sikap responden menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena yang terjadi. Dan juga jawaban dari setiap item-item instrumen mempunyai bobot seperti gambar di tabel di bawah ini. 4.4 Pengujian hipotesis penelitian digunakan untuk mengetahui signifikasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial maupun simultan. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan koefisien determinasi untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel bebas yang dilakukan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel terikat secara parsial maupun simultan. Analisis penyajian data. Analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif itu analisis untuk membahas dan menerangkan hasil penelitian tentang berbagai gejala atau peristiwa yang dapat diuraikan dengan kalimat. Analisis kuantitatif itu R2 pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara dua variabel atau lebih. Semakin besar R2, maka semakin besar pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas. Terus selanjutnya ada koefisien determinasi parsial. Itu digunakan untuk mengetahui kontribusi pengaruh variabel bebas tertentu terhadap perubahan variabel terikat. Terus selanjutnya ada koefisien determinasi berganda. Berfungsi untuk menggambarkan besarnya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini. Poin kelima ada hasil dan pembahasan. 5.1 Deskripsi responden. Berikut ini adalah data responden dalam penelitian yang didapat melalui kuesioner yang disebarkan di Outlet Fans Mall Kota Kasablanka. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 97 responden berdasarkan usia, pekerjaan, pendapatan per bulan, dan frekuensi berkunjung. Ada tabel di bawah sini. Poin 5.2 Uji validitas. Pada penelitian ini diolah menggunakan program SPSS 25.0 di mana instrumen penelitian dikaitkan akurat untuk penelitian ini apabila memiliki nilai validitas lebih dari 0,30 dan dianggap tidak valid apabila kurang dari 0,30. Ada perhitungannya ada di bawah tabel ini. Kemudian 5.3 uji reliabilitas pada penelitian. Ini pendekatan yang digunakan untuk mengukur reliabilitas instrumen adalah menggunakan koefisien Rowbands alpha. Menyatakan bahwa suatu instrumen penelitian memiliki reliabilitas yang memadai jika koefisien Rowbands alpha lebih besar atau sama dengan 0,70. Hasil ujinya ada di tabel bawah sini.
Kemudian poin 6, simpulan dan saran. Simpulannya, setelah menganalisis pengaruh faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis terhadap proses keputusan pembelian konsumen sepatu Vans, dapat diambil kesimpulan yaitu variabel faktor budaya merupakan faktor yang paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Variabel faktor sosial terjadi karena faktor sosial di lingkungan sekitar konsumen dapat menjadi pengaruh dalam proses keputusan pembelian, baik secara langsung atau tidak langsung. Variabel faktor pribadi terjadi karena konsumen menjadikan kepribadiannya sebagai salah satu pertimbangan dalam proses keputusan pembelian. Variabel faktor psikologis terjadi karena konsumen mempertimbangkan faktor psikologis sebagai acuan mereka dalam proses keputusan pembelian. Variabel faktor budaya secara bersama-sama memiliki kontribusi pengaruh sebesar 66,75%. Dapat diartikan bahwa faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis secara bersama-sama berpengaruh terhadap proses keputusan pembelian sepatu Vans. Kemudian sarannya, karena faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis memiliki pengaruh terhadap proses keputusan pembelian, Vans harus mempertahankan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Vans harus mengikuti tren fashion terbaru dengan tujuan agar lebih menarik konsumen. Terus, peneliti menyarankan sebaiknya Vans sering melakukan penelitian terhadap konsumen untuk mengetahui keinginan serta kebutuhan para konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.